Halo semuanya, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya, Kevin, peramal dari Early Theory Tarot. Jadi hari ini kita akan buka Pick a Card Reading ya, dengan tema yang cukup spesial. Kali ini kita akan mengetahui atau mencari tahu berkah apa yang akan kita dapatkan selama bulan April 2022 ya, di bulan kali ini. Oke, jadi di ramalan Pick a Card tentunya gue udah siapin 3 grup ramalan yang berbeda yang bisa kalian pilih sesuai dengan intuisi kalian. Caranya gampang ya, nggak perlu banyak mikir. Dari 3 gambar ini yang mana yang paling menarik perhatian kalian ya, nggak usah banyak perhitungan, pokoknya pikirkan aja secara intuisi. Gambarnya kayaknya gue suka yang ini deh ya, jadi kemungkinan besar kalian bakal masuk ke dalam grup ramalan yang C ya. Jadi di sini ada A, B, dan C. Oke, jadi sebelum gue mulai, pastinya jangan lupa di like and subscribe karena pasti akan sangat membantu memperbesar platform Early Theory Tarot di YouTube. Oke, nah sebelum gue mulai nih ya, gue mau jelasin dulu nih, hari ini gue pakai gelang yang cukup berbeda ya dari yang biasa gue pakai. Karena untuk ya menerima atau untuk kayak welcoming Aries season ya, sekarang ini lagi memasuki musim Aries dan juga merupakan awal mula dari musim semi. Jadi gue mau menggunakan peridot nih ya, ini kristal peridot. Available juga ya, bisa dibeli di website kami di earlytheory.com. Oke, jadi ini selalu gue sebut sebagai batu kebahagiaan ya. Jadi untuk kalian yang lagi sering down, lagi sering galau gitu ya, gue ngerasa sesimpel menggunakan ini aja ya. Pada saat kayak gue lagi bad mood itu benar-benar bisa kayak mengubah mood gue jadi bagus sih gitu, meringankan beban sih kalau gue lihat ya. Nah untuk ini namanya aquamarine. Oke, ini adalah batu kedamaian ya. Jadi entah kenapa gue rasa ya, di ramalan kali ini banyak dari kalian yang sekarang sepertinya sedang menghadapi konflik dengan orang lain. Dan gue selalu ngerasa aquamarine itu adalah kristal yang sangat cocok ya untuk menemani orang-orang yang memang lagi mengalami atau melewati proses konflik. Dan ini juga ada available di website earlytheory.com kalau misalnya mau beli ya. But anyway, kali ini untuk 3 kartu ini adalah kartu berkah ya. Jadi masing-masing ini ada berkah yang berbeda yang nanti bakal gue jelasin setelah kalian memilih kartunya ya. Ini decknya namanya itu Celtic Oracle Deck. Jadi kita ini akan meminta berkah dari The Green Spirit ya. Jadi ini itu dari Celtic ya, Celtic lore atau mitologi dari Celtic, Ireland ya, Irlandia, di mana kebanyakan kasus alam itu memiliki kekuatannya tersendiri, dan ketika kita meminta, alam juga akan memberi berkah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu, ya gue ngerasa cocok banget untuk di awal musim semi, ya kita menggunakan oracle card yang berhubungan dengan kehidupan, tanaman, tumbuhan, segala sesuatu yang hijau. Oke? But anyway, pilih kartunya. Kalau misalnya udah tahu mau yang mana, grup A, grup B, atau grup C, kalian bisa langsung lompat ke ramalan grupnya kalian. Timestamp-nya udah gue siapin juga di profile description. Oke, I will see you soon. Bye-bye. Halo, grup A, gimana kabarnya? Mari kita buka ramalan kalian ya hari ini. Jadi, gue jelasin dulu berkah yang akan kalian dapatkan dari Fern Alder. Ya, ini adalah pohon Fern Alder. Jadi, di dalam mitologi Celtic ya, makna dari Fern Alder itu membawa berkah yang berhubungan dengan profesi ya. Profesi itu apa? Penafsiran atau ramalan atau tali takdir yang dibentuk oleh alam semesta untuk kalian. Oke, jadi berkah yang akan kalian dapatkan di bulan April yang berhubungan dengan kartu ini banyak hubungannya dengan peringatan-peringatan akan hal yang akan terjadi sebelumnya. Setelahnya ya, sorry ya. Jadi sepertinya di bulan April, kalau misalnya akan ada rintangan yang datang ke dalam hidup kalian, beberapa hari sebelum atau beberapa minggu sebelum, kalian akan langsung diberikan peringatan. Oke, langsung diberikan peringatan supaya kalian ada waktu untuk mengantisipasi. Ya, pada dasarnya di kebanyakan kasus sih Fern Alder itu selalu datang ya membawa berkah kepada orang-orang yang memang sekarang sedang mengalami perseteruan atau pertidaksetujuan, astaga kata-kata saya. Ya, yang sedang mengalami pertidaksetujuan dengan seseorang, antara konflik antar pertemanan, konflik dengan pacar, pasangan hidup, suami, istri, ya, atau perseteruan antara satu usaha dengan usaha yang lain, ya. Jadi biasanya ini juga mencakupi kasus-kasus hukum ya. Jadi kalau misal kalian di grup A ada yang lagi melewati proses hukum, ya, Fern Alder ini akan membawa berkah untuk menyelesaikan proses hukum tersebut secara lebih lancar. Oke, jadi ini adalah kartu yang sangat positif untuk kalian di bulan April ya. Semoga saja akan datang di saat kalian membutuhkan. Jadi kali ini gue bakal menggunakan 2 kartu tarot yang berbeda. Oke, kartu tarot pertama tentu saja kartu andalan gue, ini namanya Tarot of the Mystic Dream, dan tarot deck kedua
Ya, ini namanya Japaridze Tarot. Oke, jadi mari kita buka sekarang ya. Sekali lagi jangan lupa di like dan subscribe sebelum gue mulai supaya gue bisa lebih senang aja, lebih semangat aja ya untuk bukain kartu untuk kalian. Gue mau buka kartu dulu dari Japaridze Tarot ya. Coba kita tarik 3 kartu, berkah apa yang akan didapatkan oleh grup A di bulan April. Oke, tolong dibantu. Di sini kartu pertama ada kartu Seven of Cups. Ya, ada kartu Seven of Cups. Kartu kedua di sini ada kartu The Star. Wow, oke, ada kartu The Star. Sip. Dan kartu ketiga ada kartu Tower. Baiklah. Oke, jadi gue jelasin dari sini dulu ya. Gue ngerasa kebanyakan dari kalian di grup A adalah orang-orang yang sangat ambisius dan sekarang ini sedang menjalani project-project yang cukup riskan juga ya. Jadi terutama untuk kalian grup A yang memang wirausaha, yang baru saja mau mulai usaha sendiri atau project sendiri ya. Di sini diingatkan bahwa akan ada banyak project baru yang akan datang ke dalam hidup kalian ya. Bahkan sesimpel gini deh, kemungkinan besar di grup A kalau misalnya kebanyakan dari kalian tuh kerjaan kantorannya itu harus ngejar target, misalnya sebagai sales gitu ya, harus ngejar klien, nyari target sales dan segalanya, akan ada banyak peluang untuk mencapai target ya di bulan April. Itu adalah berkah yang menurut saya sangat menarik untuk dibahas ya. Di sini makanya saya bilang tadi ya, banyak orang-orang yang ambisius di grup A karena ada kartu The Star. Oke, banyak dari kalian yang sekarang ini memang sedang mengejar impian kalian, sedang mengejar cita-cita kalian, sedang mengejar segala sesuatu yang kalian dambakan dalam hidup kalian, terutama dalam bentuk karir ya. Kalau saya lihat di sini ya, terutama untuk kalian di grup A yang zodiaknya atau memiliki Sun, Moon atau Rising di Aquarius ya, zodiak Aquarius. Oke, jadi itu menarik yang gue lihat. Seven of Cups. Seven of Cups itu adalah kartu yang menandakan keberagaman hal yang terjadi pada waktu yang sama ya. Jadi bisa gua peringatin aja ke kalian bahwa bulan April itu akan menjadi bulan yang sangat sibuk untuk kalian dalam dunia kerja, dunia bisnis maupun dalam dunia sehari-hari. Cuman percaya saja bahwa segala kesibukan itu akan membawa berkah. Ini bukanlah kesibukan yang membawa kerempongan untuk kalian semua ya. Jadi berkah-berkah ini dia bilang alam semesta bilang gitu loh. Gua akan kasih banyak hal nih gitu. Gua bakal lempar nih semua project ke lu ya. Memang agak sibuk, memang capek, tapi worth it kok. Hasilnya itu tidak akan membohongi kalian ya. Dan terutama lagi di sini ya, gue mau bahas lagi. Tadi gue sempat bilang kan ya, kayaknya di grup A ada beberapa dari kalian yang memang sekarang sedang mengalami perseteruan atau konflik dengan seseorang atau dengan sebuah instansi. Mau itu orang-orang yang lagi mengalami atau melewati proses perceraian misalnya, orang-orang yang sedang konflik atau berantem ya, beradu dengan teman mereka, sahabat mereka ya. Jadi ada banyak orang yang mengalami masalah antar manusia ya, konflik dengan manusia yang lain, dan itu juga balik lagi dengan kartu Foreign Elder di sini, prosesnya akan dibantu dilancarkan di bulan April ya. Jadi harapannya adalah mungkin saya di bulan April akan ada penerangan supaya proses apapun itu yang terjadi yang berhubungan dengan konflik antar manusia ini akan diselesaikan dengan jelas. Oke, gue mau tarik 3 kartu lagi deh dari deck yang satunya ya. Coba kita cari tahu apalagi nih yang perlu diketahui oleh kalian semua ya. Tunggu deh, gue agak greget kalau misalnya kayak agak miring-miring kayak gini ya, nggak jelas. Sip, gue mau tarik. Oke, langsung keluar deh. Ada kartu Six of Swords ya, ada kartu Six of Swords. Mungkin dari beberapa dari kalian di grup A ya, ada sesuatu yang akan berakhir untuk kalian, tapi berakhirnya sesuatu ini tidak akan membawa penderitaan untuk kalian. Jadi, saya bilang gini ya, kalaupun emang ada sesuatu yang harus berakhir, mau itu hubungan, mau itu partnership, ya kolaborasi antara kamu dengan orang lain, kalau misalnya emang harus berakhir, ya udah dilepaskan saja, direlakan saja, karena memang sepertinya sudah waktunya untuk dilepaskan. Ya, coba gue tarik lagi kartu ya. Di sini ada kartu Ace of Cups. Oke, sepertinya Tuhan atau alam semesta sudah mulai mempersiapkan permulaan baru ya, terutama permulaan yang berhubungan dengan hubungan. Jadi, kalau di grup A sekarang ini memang lagi baru aja putus misalnya, atau kayak sedang mengalami masalah yang besar ya, cukup besar di dalam hubungan, dan kalian tuh sekarang sedang dilema, apakah gue harus tetap melanjutkan hubungan gue atau tidak ya. Sepertinya sih kalau gue lihat dari kartu ya, lebih ada banyak dorongan
atau insentif untuk mengakhiri hubungan yang memang sudah tidak baik lagi untuk kalian. Ya, jadi gue ingatkan lagi gitu. Kadang-kadang kita tuh harus mengetahui perbedaannya antara berjuang bersama dengan berjuang sendiri. Berjuang bersama dalam hubungan pastinya akan membuahkan hasil yang positif, namun ya jangan salah kaprah, kadang-kadang kita ngerasa kita berjuang bersama dengan pasangan kita, padahal sebenarnya selama ini kita berjuang sendiri. Dan itu yang saya lihat untuk kalian grup A. Gue ngerasa grup A, kalian ini apa ya, banyak dari kalian yang baru saja mengalami kasus pengkhianatan. Kalian ngerasa dikhianatin oleh seseorang yang kalian percaya ya, mau itu pasangan kalian, mau itu keluarga kalian, di sini bisa saja keluarga ya, atau bisa saja dengan teman-teman baik kalian atau partner bisnis kalian ya. Ada banyak perasaan, kesannya seperti apa ya? Banyak perasaan dikhianati gitu ya. Kamu ngerasa dikhianati oleh seseorang. Dan kalau saya bilang ya, jika kamu sudah ngerasa kamu tidak dihargai oleh seseorang ya, maka ada baiknya kita lepas saja ya. Ada baiknya kita lepas saja. Dan tentu saja itu bukanlah sebuah keputusan yang ringan untuk diambil ya, nggak segampang itu, karena sepertinya beberapa dari kalian tadi gue dengar juga kayaknya ada beberapa dari kalian yang memang berpikir untuk melepaskan keluarga kalian bahkan ya, karena mungkin ada salah satu anggota keluarga kalian yang membawa banyak penderitaan dan masalah untuk kalian ya, sehingga kalian bilang, mending gue lepas aja deh gitu, mau kayak gue keluar dari rumah, atau mau kayak gue tuh kayak nggak mau ngomong sama mereka dulu untuk sementara, nggak mau ngeladenin mereka gitu. Mungkin ada beberapa dari kalian juga yang ada masalah dengan bokap sendiri, ayah sendiri, ya itu juga sesuatu yang kayak gue lihat di sini. Oke, cuman tema untuk kalian adalah bagaimana cara kalian bisa berpihak kepada diri kalian sendiri. Berani gak kalian untuk membela diri ya? Karena sepertinya di masa lalu kalian tuh cenderung nunduk ya, kalian cenderung kayak udahlah, kayak gue nggak mau banyak masalah gitu, gue nggak mau nyari masalah, gue nggak mau berbuat onar. Jadi ya udahlah, biarkan orang itu nyolot, tapi gue nunduk aja, gue terima-terima aja, gue diinjek-injek. Tapi sekarang ya, yang gue lihat sudah ada jiwa pejuang dari kalian ya. Kalian bilang kayak, gue siap untuk memperjuangkan hak gue siap untuk memperjuangkan apapun itu yang memang berhak untuk gue dapatkan. Oke, jadi ada banyak kobaran api di sini ya, kayak jiwa prajurit kalian tuh sudah dibangkitkan karena masalah yang sedang kalian hadapin selama ini, dan berkah yang datang untuk kalian di bulan April ya, itu banyak hubungannya dengan apa? Peluang baru yang datang ketika kalian sudah siap untuk melepaskan apa yang sudah tidak baik lagi untuk kalian. Oke, terutama yang berhubungan dengan apa? Kandasnya sebuah hubungan itu mau dalam bentuk percintaan, pertemanan, hubungan keluarga, silaturahmi, dan sebagainya. Oke, jadi gue ngerasa sih gini ya, kartu tower jujur aja, grup A, kartu tower bukanlah kartu yang embel-embel ya. Kartu tower itu selalu menandakan runtuhnya sesuatu. Dan keruntuhan sesuatu ini adalah sesuatu yang ditakdirkan untuk runtuh, karena memang pada dasarnya bukan berada di dalam jalan takdir kita. Ya, jadi sangat sulit untuk saya bilang, oke, kamu perjuangkan saja. Apalagi kalau misalnya kartu tower sudah keluar, karena pada dasarnya kartu tower itu sudah menyimbolkan bahwa apa yang akan ditarik pergi oleh Tuhan itu memang sudah bukan milik kalian lagi. Mau itu hubungan, mau itu project, mau itu pacar kalian sendiri bahkan ya. Tapi ya, yang harus kalian pikirkan adalah gunakan nalar kalian sekarang. Ya, cinta boleh cinta, sayang boleh sayang, peduli boleh peduli. Tapi kita harus lihat hasilnya. Kita harus lihat buktinya sekarang. Orang yang saya sayang ini, orang yang saya lindungi ini, apakah dia juga akan melindungi saya ketika saya sedang kesusahan? Apakah ada buktinya bahwa dia juga memiliki solidaritas yang sama dan setingkat dengan saya? Ya, terutama dengan keluarga juga ya. Dan itu sesuatu yang sangat sulit untuk kita terima faktanya. Ya, terutama karena budaya kita ketimur-timuran, ya, budaya kita tuh kekeluargaan. Ya, kita nggak akan pernah bisa tuh kepikiran soal kayak, aduh keluarga, nggak usah lah gini, kita lebih baik membela diri. Ya, di kebanyakan kasus banyak dari kita yang cenderung oke, ya udah gue korbanin diri gue sendiri ya supaya keluarga itu tidak hancur. Cuman kadang-kadang hubungan antara kita dengan salah satu anggota keluarga kita bisa saja justru menghancurkan hidup kita. Jadi disinilah hati nurani kamu diuji ya. Apakah kebahagiaan kamu itu ya lebih rendah daripada value keluarga? Dan apakah value keluarga itu sudah ada? Jangan kita mempertahankan value keluarga atau nilai kekeluargaan, padahal sebenarnya anggota keluarga yang lain juga tidak memegang nilai kekeluargaan yang sama. Mereka juga tidak menghargai kamu. Kenapa kamu menghargai mereka? Ya, jadi balik lagi gitu ya. Tema durhaka ya atau pembangkangan itu sesuatu yang harus kamu dalami baik-baik. Ya, jangan asal kayak, oh kalau kayak gini berarti aku durhaka, jadi ya udah aku nggak usah ngapa-ngapain. Padahal sebenarnya mereka lah yang bersalah. Padahal sebenarnya mereka lah yang justru merugikan kamu, yang menghambat progres hidup kamu.
ya. Beberapa dari kalian saya dengar itu lagi ada masalah dengan keluarga, ya. Yang selain itu, yang saya lihat tuh ada yang misalnya partneran usaha sama seseorang, terus kayak orang itu nusuk dari belakang, dan sekarang kayak kalian sedang mempersiapkan ya kayak urusan legal lah, urusan hukum gitu, supaya kayak kalian bisa mendapatkan apa yang kalian berhak dapatkan. Atau selain itu juga grup A, ada beberapa dari kalian juga yang baru selesai, baru menyelesaikan hubungan yang toksik, dan sekarang ini ya ingat aja, berkah untuk kalian, ya akan ada hubungan baru yang datang ke dalam hidup kalian. Oke, selama kalian berani untuk melepaskan kisah ini, ya. Tapi berkah terbesar ya yang dipersiapkan untuk kalian di bulan April itu adalah pelancaran proses untuk menyelesaikan konflik yang sedang kalian hadapi. Segala bentuk konflik yang kalian hadapi dengan orang lain itu akan diselesaikan di bulan ini. Oke, semoga bisa membantu untuk kalian grup A. I will see you soon. Bye-bye. Halo grup B, mari kita buka ramalan kalian hari ini ya. Jadi kita akan mencari tahu berkah apa yang akan kamu dapatkan di bulan April tahun 2022. Oke, jadi kita mulai dari oracle card ini dulu ya. Court Apple, oke, Court Apple. Anggap kartu ini tuh seperti apa ya saya bilang ya. Banyak tema sih di sini yang saya lihat ya. Tapi salah satunya ya yang berhubungan dengan Court Apple itu adalah ibaratnya kita tuh sedang dirawat oleh ibu bumi. Ya, kita dirawat oleh ibu bumi, kita lagi disayang-sayang oleh ibu bumi. Kalian ingat gak kalau misalnya kalian dulu di masa kecil ketika kalian sedang menghadapi masalah gitu, terus kayak ibu kalian tuh bisa tiba-tiba tahu aja kayak, kamu ada masalah ya, ada apa, coba cerita. Ya, coba ingat di masa-masa dimana dulu ketika kayak kalian tuh lagi ada masalah, terus kayak kalian bisa meluapkan emosi kalian dan perasaan kalian kepada ibu kalian sendiri, dan mereka akan selalu bisa menghibur kita dengan pelukan mereka, dengan masakan mereka, dengan perkataan mereka yang hangat itu. Ya, itu tuh suasana yang gue dapatkan dari kartu Court Apple di sini ya. Jadi berkahnya ya secara spesifik yang gue lihat, grup B, gue ngerasa ya kalian itu adalah orang-orang yang sangat baik hati. Bahkan kadang-kadang terlalu baik hati sehingga ya banyak orang yang minta bantuan, udah dibantu, tapi mereka nggak selalu kembali untuk berbalas budi, ya. Cuman berkah di bulan April untuk kalian, ya. Akan ada banyak orang yang sudah pernah dibantu oleh kalian yang akan datang untuk membantu kalian balik, untuk membayar balas budi, untuk membalas budi ya, membayar hutang, balas budi, segala sesuatu yang menjadi milik kalian atau berhak kalian miliki, segala bentuk amal yang sudah kalian keluarkan, itu akan kembali ke dalam hidup kalian dalam bentuk yang sangat positif. Ya, jadi Court Apple di sini ibaratnya itu kalian itu petani ya udah apa ya kita bilang menanam sawah ya kayak hampir 9 bulan, hampir setahun ya, setelah kerja keras di akhir tahun akhirnya kalian bisa panen. Itu yang saya lihat maknanya dari kartu Court Apple di sini ya. Jadi berkah di bulan April akan ada banyak. Oke, terutama bagi kalian yang mungkin ya sempat sempat dihutangin sama seseorang, terus kayak udah berbulan-bulan belum ada kabar ya. Ada banyak kemungkinan bahwa di bulan April segala sesuatu yang berhak kalian dapatkan atau segala sesuatu yang sebenarnya milik kalian akan dikembalikan ke kalian. Oke, dan akan dikembalikan dengan cara yang baik-baik ya tentunya ya, bukan dengan cara yang aneh-aneh dengan jampi-jampi dan sebagainya. Oke, jadi di ramalan kali ini gue bakal menggunakan 2 tarot deck. Tarot deck yang pertama ini namanya Tarot of the Mystic Dream. Oke, dan tarot deck kedua di sini gue kasih lihat juga, ini namanya Japaritse Tarot. Oke, jadi kita mulai dari Japaritse Tarot dulu. Jangan lupa like and subscribe ya sebelum gue mulai ya. Kasih gue semangat dikit dong ya. Jadi kita lebih semangat nih buka ramalannya. Biar kita tahu nih berkahnya apa nih ya untuk kalian grup B. Oke, gue juga mau tahu dong gitu. Tolong komen di bawah untuk grup B gitu. Kalian sekarang tuh lagi menghadapi masalah apa sih gitu di dalam hidup gitu ya. Siapa tahu ya, dan harapan gue ramalan kali ini dapat membantu kalian untuk bisa lebih meringankan beban pikiran kalian. Kartu pertama yang keluar ada kartu Two of Cups. Oke, ada kartu Two of Cups. Jadi gue mau tarik 3 kartu dulu, baru coba gue jelaskan dari situ ya. Kartu kedua, coba kita lihat di sini. Kartu kedua ada kartu, kartu Magician. Oke, kartu Magician banget nih. Sip. Dan ada kartu ketiga, gue mau tarik kartu ketiga juga. Please, ada kartu Queen of Fire atau Queen of Wands ya. Kebanyakan dari kalian dari grup B mungkin ada yang zodiaknya Aries, Sun, Moon, atau Rising. Bisa kalian komen juga di bawah ya kalau misalnya emang benar kalian itu Aries dan kalian berada di grup B. Atau mungkin kalian nanti kedepannya nih ya, urusan-urusan yang berhubungan dengan kembali-kembali ini nih, tadi saya bilang nih, orang balas budi dan orang kembali ke kalian, itu kemungkinan besar orangnya itu zodiaknya Aries atau memiliki Sun atau Moon atau Rising di Aries. Oke,
Dan kartu di belakang ada kartu Queen of Pentacles juga. Kebanyakan dari kalian juga mungkin ada yang zodiaknya Capricorn, atau mungkin kalian akan kedepannya berurusan dengan seseorang Capricorn, ya. Jadi begini, dari yang gue lihat dari 3 kartu ini, ya, temanya itu apa? Sesuatu akan kembali ke kita, sesuatu yang menjadi milik kita akan kembali ke kita, ya. Jadi ingat di situ dulu tuh ya, sesuatu yang menjadi hak kita itu akan kembali ke kita. Jadi gue teringat banget sama kasus salah satu klien gue, ya, kasus dari salah satu klien gue nggak usah sebutin nama lah ya, tapi intinya dia itu bener-bener kayak sayang sama seseorang, dan seseorang ini tuh memang belum siap untuk dia gitu. Jadi dia bilang kayak, gue akan sholat setiap hari, ya, mendoakan supaya Tuhan bisa mendekatkan ke dia, kalau misalnya memang gue itu ditakdirkan untuk memiliki dia, ya. Dan itu yang gue lihat dari kartu Magician di sini, ya. Kalian grup B, ya, gue ngerasa kalian tuh orangnya sering ibadah, ya, sering berdoa. Bahkan ketika berdoa tuh nggak harus selalu yang kayak, oh ya udah secara formal sholat, atau kayak berdoa bener-bener kayak berdoa Bapa Kami dan sebagainya gitu. Di kebanyakan kasus, kalian itu di dalam kesibukan kalian aja, kalian tuh biasa sering mendoakan orang, ya, mendoakan orang atau mendoakan diri sendiri untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Oke? Dan Magician card, ya, Magician card itu adalah orang-orang yang bisa memanifestasi atau mewujudkan keajaiban lewat pikiran mereka, lewat visualisasi mereka, lewat imajinasi mereka, dan lewat doa mereka, ya. Jadi saya bilang besar kemungkinan di bulan April akan ada banyak doa-doa kalian yang akan terkabulkan, terutama ketika kalian itu berserah kepada Tuhan. Ketika kalian berdoa seperti yang teman gue lakukan kemarin, bahwa Tuhan, kalau misalnya memang dia itu diperuntukkan untuk aku, tolong kembalikan dia ke aku. Dan bener-bener dong ya, bulan lalu tiba-tiba dia ngabarin gitu, Kev, akhirnya gue pacaran sama dia. Ya, itu adalah kabar baik gitu. Oke, jadi balik lagi, temanya sama gitu ya. Sesuatu yang menjadi milik kalian akan kembali ke kalian di bulan April, ya. Dan tentunya sesuatu yang bukan takdirnya kalian tidak akan datang ke kalian dong di bulan April. Dan itu sesuatu yang harus kita belajar untuk dipasrahkan atau berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kenapa gue bilang banyak hubungannya dengan relationship? Ini ada kartu Two of Cups, ya. Jadi orang-orang yang pernah bersalah kepada kita bisa tiba-tiba secara ajaib gitu ya datang ke kita, kembali ke kita, minta maaf atau menjelaskan kenapa dulunya mereka menghilang, kenapa dulunya mereka melakukan A atau B atau C kepada kita, ya. Orang-orang yang pernah merugikan kita akhirnya akan menemukan jalan mereka balik kepada kita lagi untuk menjelaskan atau untuk menutup kisah jika memang mereka tidak diperuntukkan untuk kita. Bahkan kebanyakan dari kalian juga, ya, tidak heran kalau misalnya akan kedatangan banyak mantan, ya, mantan dari masa lalu yang pada akhirnya datang terus minta maaf, terus bilang kayak, sorry ya, aku dulu kayak gini, memang dulu aku tuh kekanak-kanakan, aku belum siap untuk kamu, dan sebagainya. Gua sebenarnya tidak melihat kartu balikan, ya. Gua nggak ngeliat kartu di mana kalian tuh balikan sama mantan, ya. Tapi lebih ke arah ada banyak kisah-kisah yang ngegantung di masa lalu yang akan ditutupi, ya, ditutupi di bulan April 2022 ini. Oke, gue mau buka kartu lagi deh bentar ya. Coba di sini gue taruh dulu biar nggak biar gue nggak greget ya. Oke, sip. Gue mau tarik kartu dari kartu yang kedua, Tarot of the Mystic Dream ini. Oke, coba gue lihat dulu. Sorry. Oke, ada kartu Four of Wands, ya. Ada kartu Four of Wands. Mau tarik kartu lagi bentar ya. Di sini ada kartu apa? Nine of Swords. Oke, ada kartu Nine of Swords. Sip. Ada kartu sini. Balik lagi Queen of Pentacles, ya. Queen of Pentacles, energi Capricorn ya. Jadi coba komen di bawah kalau misalnya ada yang zodiaknya Capricorn yang masuk ke dalam grup B. Oke, dan terakhir di sini, gua nyangkut di sini ya. Ada kartu Seven of Swords. Sesuai dengan tadi yang gue bilang ya, banyak orang yang dulunya mungkin pernah merugikan kalian atau mengecewakan kalian ya. Ini kartu Seven of Swords ini adalah orang-orang yang merugikan kita. Ini adalah kartu maling ya. Jadi orang-orang yang pernah mengambil sesuatu dari kita ya, orang-orang yang pernah menghancurkan hati kita, orang-orang yang pernah berkhianat ya. Mereka akan tiba-tiba kembali lagi untuk meminta maaf. Oke, bahkan sesimpel kayak ini adalah kartu, balik lagi kartu maling ya. Jadi siapa tahu ya kebanyakan dari kalian ada yang pernah dihutangin sama seseorang ya, kayak ada orang yang ngutang sama kalian lah 1 juta 2 juta gitu ya. Udah hampir setahun 2 tahun gak dibalikin kan. Di bulan April percaya atau tidak ya, mereka akan kembali untuk mengembalikan duit. Ya, jadi balik lagi, temanya tuh satu, simple banget ya. Temanya cukup sederhana untuk kalian di grup B bulan April ini. Berkahnya apa? Apa yang menjadi milik kalian akan dikembalikan ke kalian.
Oke, dan amal baik yang sudah kalian lakukan, ya, itu akan membuahkan hasil yang sangat positif ke kalian. Ya, banyak orang yang akan tiba-tiba datang bilang, "Hey, terima kasih ya selama ini aku baru sadar bahwa aku tuh gini 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 dan kamu selalu ada untuk aku. Terima kasih." Ya, banyak orang yang rasanya ingin berterima kasih pada kalian. Ya, dan yang saya lihat juga memang situasinya tuh hangat gitu ya. Ini ibaratnya ya yang saya rasakan dari hidup kalian di bulan April, ya. Segala sesuatu itu nyaman, seperti apa ya, lega gitu. Banyak kelegaan yang akan kamu dapatkan di bulan April, ya. Karena apa? Banyak kisah menggantung yang akhirnya ditutup, ya. Banyak kisah menggantung yang pada akhirnya terselesaikan karena orang yang bersangkutan itu menceritakan atau memberikan alasan mereka. Dulu tuh aku kayak gini karena gini loh. Dulu aku kayak gitu karena gitu loh, ya. Jadi itu yang menarik sih kalau gue lihat dari kartu-kartunya kalian ini, ya, bahwa segala bentuk kecemasan kalian ini ya akan terselesaikan di bulan April. Kecemasan yang berhubungan dengan kisah-kisah yang menggantung. Ya, cuman ya saya nggak selalu bisa menjanjikan ya bahwa kisah yang ditutup ini akan berakhir dengan kamu ya menjalani hubungan dengan orang tersebut atau baikan dengan orang tersebut ya. Yang diberikan di sini berkahnya adalah pokoknya kisahnya akan ditutup. Kamu akan berada pada posisi damai dan kamu akan lega. Kamu nggak akan pikirin lagi soal itu ya. Tapi memang syaratnya satu ya, bisa gak kalian berserah kepada rencana Tuhan? Ya, bisa gak kalian berserah kepada rencana Tuhan? Ya, bila perlu mungkin setelah nonton video ini gitu ya, kalian boleh berdoa, kalian bilang aja, Tuhan, aku berserah ya, apapun hal positif yang ingin kamu berikan kepada aku ya, apapun hal-hal yang memang diperuntukkan untuk aku dan memang sudah sempat hilang, tolong dibalikan kembali di bulan April kali ini ya, dan saya akan menjaga hal-hal itu atau orang-orang itu dengan baik. Ya, menarik gak sih? Menarik sih. Ya, di sini ada kartu Six of Swords juga dan Six of Wands ya. Six of Wands itu adalah kartu kemenangan untuk kalian grup B. Ada banyak kemenangan yang akan kalian dapatkan, dan kemenangannya itu bukan kemenangan karir, bukan kemenangan dalam bentuk reputasi juga, tapi kemenangan hati. Ya, bahwa di bulan April ada banyak rasa damai yang akan kalian dapatkan lewat berkah yang didapatkan dari Court Apple di sini. Ya, bahwa ada banyak orang yang sudah sempat mengambil sesuatu dari kalian, dari hidup kalian, dan mereka akan kembali lagi untuk mengembalikan segala sesuatu yang merupakan haknya kalian. Oke, positif banget gak sih? Sangat positif ya, jadi gue aminin. Semoga bisa menjawab untuk kalian grup B. I will see you soon. Bye-bye. Halo grup C, mari kita buka ramalan kalian hari ini ya. Jadi temanya kita akan mencari tahu berkah apa yang akan kalian dapatkan di bulan April 2022 ya. Jadi kali ini nih kita akan mencari tahu nih ya berkah apa yang didapatkan dari Oracle deck kali ini, Celtic Oracle ya, Ada White Poplar Aspen. Oke. Jadi berkah yang diberikan ya oleh pohon aspen di sini ya, energinya banyak hubungannya dengan dari tadi itu terngiang-ngiang ya dari telinga saya. Kamu matikan satu, saya akan tumbuh 1000. Ya, jadi dia bilang kamu tumbangin satu, saya akan tumbuh 1000 kali lebih banyak. Oke, jadi ya berkah yang akan diberikan ke kamu itu adalah ketahanan batin, ketahan bantingan dari segi fisik ya, stamina ya. Karena yang saya rasakan ini kebanyakan dari kalian grup C itu lagi pada ini ya mengarungi badai ya kalian ya. Saya rasa mungkin ya beberapa bulan terakhir ini atau bahkan dari tahun lalu bahkan ya kalian itu sudah sedang mengalami kesulitan hidup. Ya, hidup itu lagi susah ya. Dan kartu ini ya ingin membawakan berkah dari alam semesta agar kalian itu dikuatkan batinnya ya. Karena ketika alam semesta menguatkan batin kalian, maknanya satu, dan itu cukup jelas bahwa ada happy ending yang menunggu kalian sebentar lagi ya, bahwa penderitaan yang sedang kalian hadapin ini ya percaya saja sebentar lagi akan ditutup chapternya atau kisahnya. Oke, jadi berkah yang diberikan itu adalah ketabahan ya, ketahanan bantingan, oke, kesabaran dan kekuatan. Dan itu saya bilang walaupun kesannya abstrak ya maknanya, tapi saya bilang jangan diremehkan. Oke? Karena itulah yang kalau saya bilang itulah maknanya dalam hidup gitu ya. Kalau misalnya kayak kita nggak tahan banting, kalau misalnya kayak kita nggak semangat juang dalam menjalani hidup, ya kita akan ketelan zaman. Ya kan? Nah, di reading kali ini gue akan menggunakan dua tarot deck ya. Tarot deck pertama ini namanya Tarot of the Mystic Dream. Dan untuk tarot deck kedua
Ini namanya Japaritse Tarot. Oke, jadi deck kali ini lumayan gede ya. Lihat tuh, hampir setangan gua. Dan tangan gua tangan gede nih, bayangin aja. Ya, jadi mari kita mulai ya. Jangan lupa like and subscribe sebelum gua mulai ya. Kasih gua semangat dikit. Thank you so much. Mari kita mulai buka dari kartunya kalian ini. Berkah apa yang menunggu kalian di bulan April 2022 untuk grup C ya. Oke, di sini ada, waduh, lihat tuh kartu pertama aja udah kartu positif banget. Kalian mau sedih apa sih grup C ya? Gue ngelihat ya, entah kenapa nih, gue baru mulai nggak sampai 3 menit. Ada beberapa dari kalian yang gue rasa ini kayaknya udah nangis-nangisan nih dengar gue ramal. Kenapa sih kalian? Jangan gitulah, ayolah. Ya semangat dikit ya. Aduh, kayak ini loh, kayak yang gue rasain dari kalian tuh ya, kayaknya tuh kalian tuh udah menjalani rintangan hidup ini udah cukup lama gitu. Jadi kalian bilang kayak, aduh ini gue udah mengembara lama banget gitu sampai ke sekarang ini gitu. Baru kayak gue ngerasa akhirnya ada orang yang mengerti penderitaan gue gitu. Terus kayak kalian nangis. Nggak tahu kenapa dari tadi yang gue lihat tuh ada beberapa dari kalian yang kayak pas ngedengar gue ngomong ini kan langsung nangis gitu ya. Jadi semangat ya untuk kalian ya. Gue nggak tahu kenapa nih, gue jadi agak terharu dikit juga ngedengerin kalian ini ya. Energi kalian tuh energinya apa ya, sendu ya. Energi kalian tuh sendu, gue nggak tahu kenapa. Jadi apapun masalah yang kalian hadapi, percaya deh, akan datang waktu di mana kisah rintangan ini akan selesai ya. Kalian nggak akan mengembara atau merantau selamanya ya. Ada kartu judgment kok. Judgment itu adalah kartu ujian. Memang kalian sekarang sedang mengalami ujian yang cukup berat ya, tapi dengan semua ujian pasti ada batas waktunya, dan ketika waktu itu sudah berakhir, kalian akan dibukakan kisah yang baru. Oke, kartu kalian ini kartu besar semua ya. Ini kartu major arcana semua, bayangin aja ya. Dan kartu pertama yang keluar kartu The Sun. The Sun itu selalu menandakan apa? Happy ending ya, bahwa akhir dari kisah ini itu positif dan penuh optimisme, penuh harapan. Ada kartu Three of Pentacles, bayangin. Ada kartu Three of Pentacles, banyak loh yang mau ngebantu kalian sebenarnya ya. Jadi sesuatu yang bisa kalian antisipasi ya di bulan April, banyak yang akan membantu kalian, banyak yang akan pada akhirnya tuh mengulurkan tangan. Hei, aku bisa kayak gini nih, kamu mau atau enggak, masih bisa atau enggak nih, kalau misalnya saya bantu, kalau misalnya berkenan ya. Jadi percaya, kalau misalnya kayak kalian berani untuk meminta pertolongan, kalian berani untuk bertanya, kalian berani untuk memohon, orang yang seharusnya menolong akan datang ke dalam hidup kalian di bulan April ini. Dan itu juga merupakan kiriman nih gitu, bahwa alam semesta bilang, Tuhan bilang bahwa kayak, iya memang ya hidupnya berat ya, jadi gue akan kuatkan batin lu, tapi pada saat yang sama juga ya gue mau jaga-jaga nih gitu. Gue bakal kirimin nih beberapa orang titisan malaikat ini gitu untuk ngebantu kalian ya, paling tidak untuk meringankan beban kalian sedikit. Tentu saja Tuhan tidak bisa ikut campur sepenuhnya ketika kalian sedang berada di dalam ujian, karena itu ya hitungannya nyontek ya, tapi Tuhan paling tidak bisa membukakan jalan agar prosesnya itu lebih lancar, lebih ringan ya. Entah kenapa hari ini apa ya, ramalan kalian ini sangat spiritual ya, bahkan apa ya, sampai ke titik dimana kayak gue ngerasa religius gitu ya. Di sini ada kartu Dream Protector ya. Yang gue rasakan juga kayaknya ada beberapa dari kalian yang baru saja kehilangan ayah ya, kehilangan ayah, mungkin ayahnya baru meninggal. Jadi kalau misalnya iya, turut berduka cita juga untuk kalian grup C. Gue mau tarik kartu yang lain dulu di sini bentar ya. Tarik kartu yang lain dulu bentar. Sip. Ada kartu The Star. Lihat tuh. The Star itu selalu menandakan bahwa selama kita memiliki harapan, harapan itu akan dikabulkan. Lihat tuh, samping-sampingan sama kartu The Sun. Ya, happy ending itu udah di depan mata. Jadi jangan menyerah sekarang. Walaupun memang berat, walaupun kesannya perjalanannya sudah cukup panjang dan kalian sudah cukup frustrasi, kalian sudah cukup berpikir bahwa kayak udahlah, rasanya mau nyerah sekarang aja. Jangan. Ya, lihat tuh, alam semesta bilang jangan ya. Ada kebenaran yang akan kamu temukan di bulan April dan itu akan menjadi berkah kamu ya. Oleh karena itu, untuk sementara waktu ini ya, berkah terbesar yang akan saya siapkan untuk kamu ya, itu adalah ketahanan batin. Oke, ketabahan, kesabaran. Bahwa apa? Sebentar lagi udah mau selesai gitu. Aduh, nanggung, nggak lucu kalau misalnya kayak gue pada akhirnya memusnahkan semua ujian kamu. Padahal ini udah dekat lagi nih. Progresnya udah 90% ya. Tinggal dikit lagi aja. Jadi kayak gue ringanin dikit aja gitu. Gue nggak bisa kayak turun tangan langsung kayak hilangin ini untuk kalian semua. Ya Tuhan maunya bilang kayak gitu. Dia bilang kayak, aku maunya kalian tuntasin sendiri karena kalian manusia itu kuat ya. Kalian manusia itu sempurna ya. Sempurna, cukup sempurna untuk bisa menyelesaikan ujian apapun itu yang sudah saya persiapkan untuk kamu. Ya, karena setelah itu akan ada banyak hal yang bisa kalian bangun untuk diri kalian sendiri ya. Masalah yang kalian hadapin selama beberapa lama ini ya, itu akan menjadi warisan terbesar dalam hidup kalian ke depannya
ya, untuk anak-anak kalian, untuk cucu buyut kalian dan sebagainya. Di sini ada kartu Nine of Wands juga, ya. Jadi itu yang tadi saya bilang, Nine of Wands itu adalah kartu menyerah ya. Kalian tuh sudah hampir menyerah karena aduh kenapa sih kayak gue diberikan penderitaan seperti ini dan gak selesai-selesai gitu ya. Orang lain dikasih masalah 1 bulan selesai, kenapa gue dikasih masalah bisa sampai berbulan-bulan, berbelit-belit seperti ini gitu. Kenapa ya. Dan hentikan pikiran seperti itu. Pokoknya apa yang ada di depan mata, kerjain, selesaikan saja. Nggak usah dipikirin kenapa aku seperti ini. Jangan meratapi nasib, ya. Karena Tuhan bilang kalian itu adalah makhluk yang terhormat. Oke, jangan pernah sekali-sekali kalian merasa bahwa kalian itu serendah itu untuk menyerah. Ya, terutama untuk kalian nih di sini yang mungkin zodiaknya Aquarius, Aries dan Leo, ya itu yang saya rasakan. Ada beberapa dari kalian coba komen di bawah kalau misalnya memang kalian grup C itu zodiaknya di Aries atau di Leo atau di Aquarius, ya. Jadi gue mau tarik 1 kartu lagi deh. Gue lumayan tergerak sih di sini. Oke. Lihat tuh, kartu kalian gede semua loh, ya. Kartu minor arcana kalian cuma 1, 2, 3. Sisanya ini gede. Major. Keluar 1 lagi major. Master of Secret itu adalah kartu Magician. Magician card itu selalu menandakan apa? Doa kita, ya. Selama kita berdoa, selama kita tahu tekad kita di mana, selama kita memiliki tekad untuk hidup, untuk bertahan hidup, ya. Segala sesuatu yang kita inginkan itu akan dikabulkan oleh diri kita sendiri. Kita mampu untuk merealisasikan apapun itu yang sudah kita pikirkan, apa yang sudah ada di dalam benak kita, apa yang sudah kita rencanakan untuk diri kita sendiri, ya. Karena percaya saja rencana Tuhan itu sudah mengalir lewat benak kita. Jadi rencana yang kita buat untuk diri kita sendiri itu sebenarnya juga merupakan rencana Tuhan, ya. Rencana yang diresapin atau dialirkan dari Tuhan ke rencana kita sendiri, ya. Jadi Magician card itu adalah kartu angka 1, ya. 0 itu the full, 0 itu adalah kita, ya. Setelah itu kita ketemu kartu Magician angka 1. Magician itu adalah sosok yang memberikan perlengkapan agar kita bisa bertahan hidup sampai ke kartu terakhir di tarot. Percaya gak kalau saya bilang? Ceritanya itu seperti itu kalau di kartu tarot. Ya, orang pertama yang kita temui di perjalanan kita di kartu tarot adalah kartu Magician. Karena dialah yang mempersiapkan. Ini gue siapin nih ya, barang A, barang B, barang C, barang D. Ini semua adalah perlengkapan yang akan kamu butuhkan untuk kamu hidup, untuk kamu menyelesaikan tantangan kamu. Jadi ketika kartu ini keluar, Tuhan mau bilang apa? Aku udah siapin kok semuanya, ya. Kamu itu mampu kok untuk selesain. Jangan pernah kamu meragukan kemampuan kamu untuk menyelesaikan rintangan-rintangan ini, ya. Dan percaya deh gitu, ya. Ketika orang datang membantu, ya, itu juga sebenarnya hadiah dari aku, ya. Tapi tanpa mereka pun sebenarnya kamu bisa menyelesaikan. Cuman aku kasihan, ya udah aku ringanin dikit. Itu tuh yang Tuhan bilang ke kalian. Ya. Dibandingkan dengan grup A, dengan grup B, berkah kalian paling besar, coy. Ya, bagi gua gitu. Walaupun mungkin kesannya kayak apaan nih, berkah nggak lucu banget gitu, ketahan bantingan gitu. Gue juga selama ini udah bertahan. Tapi ya nggak semua orang loh diberikan berkah untuk bersabar, untuk bertabah hati. Ya. Jadi gue percaya banget grup C, gue ngerasa kalian ini dapat ramalan yang paling berat sih kalau saya lihat ya. Dan saya harapkan masalah apapun yang sedang kalian hadapi selama ini ya, semoga bisa diselesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Dan harapan saya juga di bulan April terbuka jalan yang lebih terang ya untuk kalian ke depannya. Oke, semoga bisa menjawab dan semoga bisa membantu. Have a really nice day. Bye-bye.